dari kecil dulu belum basicnya ada. saya nggak ada peternakan dari keluarga. Basic untuk jadi peternak itu nggak ada. Basicnya ya wira swasta, cuma bukan peternak. Kalau saya kerja. Sampai sekarang Kerja, juga masih kerja. Oh. Kerja di salah satu perkantoran BUMN. Oh, masih bekerja dan ternak pelihara domba. Itu. Oh, ngono lur. Jadi sambil menyelam minum air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dulure Peternak, dimana menjadi dulur para peternak. Hari ini saya lagi sowan kandang, di kandangnya Mas. Tolong perkenalkan Mas, dengan siapa Mas? Saya Rota, yang punya Abraham Domba Stud, Mas. Farmnya namanya Abraham Domba Stud. Hari ini kita berada di Abraham Domba Stud, lor. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana salah satu dulur ternak ini. Alamatnya mana dulu Mas? Alamat. Kalau alamat saya di Kabupaten Banyuwangi, yang jelas Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Sambi Mulyo. Desa Sambi Mulyo. Ya, Sambi Mulyo, Dusun Kedung Rejo. Oh, berarti dusunnya Kedung Rejo. Kecamatannya ikut Bangurejo. Oh, kalau kecamatan Bangurejo Mas ya? Bangurejo, ya. Berarti masih di wilayah Banyuwangi, lor. Betul. Soalnya konten kreatornya wong Banyuwangi. Oke, mergo dikene kopi sik, lur. Monggo. Oke. Ngopi dulu. Mas ini udah berapa lama Mas beternak ini, Mas? Kalau ternak saya awalnya itu sudah 2 tahun ini, Mas, ya. Terus ini saya langsung ceritakan. Iya, boleh. Untuk awalnya, kalau awal saya ternak itu berani beli itu cuma 5 ekor, Mas. Walaupun saya sekarang masih sedikit. 2 tahun yang lalu. Iya, itu 5 itu ekor. 5 ekor. 5 ekor. Terus punya rezeki beli sampai sekarang ya masih sedikit, cuma alhamdulillah punya kurang lebih 30 ekor. Ya berarti ada perkembangan lah ya, Iya, berkembang lah sudah. Itu selain saya beli juga ada yang lahiran juga indukannya di kandang. Selama 2 tahun dari 5 ekor. Awalnya 5 ekor. 5 ekor itu saya dalam artian saya belajar dulu. Awalnya itu ini takutnya nanti kalau langsung beli banyak takutnya ada kematian. Nah, makanya berarti sebelumnya belum pernah dari kecil dulu belum basicnya ada. saya nggak ada peternakan dari keluarga. Basic untuk jadi peternak itu nggak ada. Basicnya ya wira swasta, cuma bukan peternak. Jadi baru pertama ini saya yang peternak. Kalau saya kerja. Sampai sekarang kerja, juga masih kerja. Oh. Kerja di salah satu perkantoran BUMN. Oh, masih bekerja dan ternak pelihara domba. Itu. Oh, ngono lur. Jadi sambil menyelam minum air istilahnya lah dalam. Sebenarnya tujuannya itu kan ternak domba itu kan investasi jangka panjang, Mas, ya. Tergantung konsepnya kita awal itu mau ditaruh arah kemana ternak domba itu. Kalau saya pribadi sebenarnya itu buat investasi juga. Cuma kan saya dulu awalnya belum punya ilmu. Terus saya juga kerja di lapangan juga, akhirnya juga tahu-tahu nasabah-nasabah itu ternak domba ilmunya seperti ini. Akhirnya saya banyak ilmu, akhirnya bikin kandang. Ya berani ternak itu cuma 5 ekor. Itu saya praktekkan dulu. Gitu. Ya dari pengalamannya teman-teman semua itu saya praktekkan dulu sambil belajar dari jurnal-jurnal internet itu. Berarti istilahnya 5 ekor dicoba dulu, Mas. Betul. Ya. Tapi dirasa-rasa kok ada peluang di situ. Makanya sampai sekarang sampai 2 tahun masih lanjut. Alhamdulillah. Sebenarnya buat refreshing juga ketika sudah pulang kerja lihat domba ayem artinya. Berarti aslinya ternak itu nganu lor, membuat ketenangan. Betul. Coba sampai dulur-dulurin duwe ternak malah ra tenang lah, keliru kuwi lur.
Kalau dombanya itu sehat, terus gemuk Mas ya, itu dilihat itu ayem rasanya ya. Kalau dombanya sudah sakit, waduh ini apa domba sakit malah kita juga pusing juga. Kalau dombanya kurus sakit itu malah nambah pusing nih. Cuma kalau domba sudah sehat, dilihat enak, gemuk gitu, malah ayem gitu dilihat itu. Dulu itu ilmunya itu saya belajar itu belum punya kandang, belum punya domba Mas. Itu saya 1,5 tahun risetnya sebelum beli domba. Pelihara, saya tapi risetnya udah 1,5 tahun. 1,5 tahun meriset. Soalnya saya prinsip saya, kita kalau mau melangkah sesuatu itu tujuannya kita mau ternak domba saya. Ya. Ternak domba itu berhubungan dengan nyawa. Saya nggak mau ternak saya sakit karena saya sendiri. Makanya ilmu saya juga harus mateng, harus walaupun ini di luar pengalaman ya, sebelum pengalaman ya, minimal saya punya ilmu yang sudah matang. Saya punya guru Mas. Guru saya itu ada 2, jurnal dan pengalaman. Pengalaman yang saya pribadi Mas ya, ini cerita pengalaman saya pribadi. Walaupun pengalaman teman-teman itu tetap saya pilah-pilah juga. Jadi tidak semua kita aplikasikan betul ke dombanya kita. Maksudnya itu kita juga punya nalar. Ini yang pantas buat ternak kita itu perlakuan yang seperti apa. Itu. Kalau kita seakan-akan tidak punya rasa perhewanan mungkin ya. Perhewanan itu juga kasihan. Soalnya saya pribadi juga itu kalau bikin kandang itu yang saya rasakan itu wajib saya nyaman dulu apa enggak. Kalau dari nilai ekonomi, Ding, ya, ekonominya ternak domba itu gimana, Mas? Kalau kebetulan saya kan emang dasarnya manajemen ya, Mas ya. Jadi saya hitung itu mulai dari pengeluaran dan pemasukan itu saya hitung sedetail-detailnya. Pengeluaran apapun, termasuk itu walaupun itu saya katakanlah tandangi dewi, itu tetap tak hitung tenaga saya hitung juga untuk pengeluarannya. Ya. Jadi biar saya tahu kenapa saya hitung sedetail-detailnya. Soalnya usaha ini itu sehat apa enggak untuk di kedepannya, gitu. Terus alhamdulillah untuk selama kurang lebih 2 tahun ini, alhamdulillah sudah ya sehat lah, dikatakanlah sehat untuk ternak domba itu. Ini ngomongin tenaga ya. Nah, kalau tenaga saya kerjakan sendiri. Kalau tenaga, mungkin tenaga itu yang dari luar itu yang berat-berat, contoh kayak nyoper, nyoper tebon, saya semua bahan itu beli semua Mas. Oh, bahan baku untuk pakan beli semua. Itu pun alhamdulillah masih ada keuntungan. Jadi walaupun beli semua. Pakan dari domba ini kita nggak mencari tapi beli, ya, masih dari segi ekonomi masih bisa. Nutut ya, gitu. Yang penting kita berternak itu kalau kita sudah tahu yang pertama racun pakan, nomor 2 perawatan, lah itu yang ketiga itu konsepnya kita mau berternak itu mau ke arah mana, gitu jadinya. Jadi masih contohnya kalau kita itu mau ke breeder lagi, mau jual ke breeder lagi, itu konsepnya. Oh, konsepnya kita jual bibit atau kita jual kayak kalau di sini jual buntingan gitu, buntingan dengan pejantan dorper misalkan gitu. Terus kebetulan kandang Mas ini pakai pejantan full blood dorper, betul. Dorper full blood Mas ya? Oh, gitu. Bersertifikat Mas. Bukan sertifikat yang abal-abal. Itu ada. Oh, ini Mas ya? Ya, sertifikatnya. Oh, ini jadi Dorpership Society of Australia. Ya, Australia. Oh, gitu. Ini. Jadi mungkin teman-teman di luar itu yang awam mungkin ya. Ya. Saya ini mengedukasi aja. Hati-hati sama dorper, soalnya impor kan harganya mahal emang. Ya. Dan untuk peranakannya, mahal, ya peranakan dorper kan namanya F1. F1 pun ada yang dijual belikan berembel-embel itu kelahiran Indonesia. Maksudnya, ya memang kan kelahiran Indonesia. Betul, Mas. dalam artian genetik 100%. Sebenarnya genetik 50% tapi dibilang 100% gitu loh. Itu saya mengedukasi teman-teman seperti itu. Jadi maksudnya
itu sebenarnya tipenya F1 seri F ya. Tapi dibilangnya full blood. Full blood. Oh gitu. Kelahiran Indonesia bilangnya seperti itu setahu saya. Itu jadi teman-teman banyak Mas ya oknum-oknum itu ya. Itu oknum kok, oknum. Cuma makanya kita sebagai peternak itu harus pintar-pintar memilih domba yang benar-benar selektif lah. Soalnya kita sendiri kan domba untuk jangka panjang juga toh Mas. Kita lihat, soalnya jangkanya panjang Mas ya. Iya betul. Ketika kita dalam memilih domba untuk awalan ternak, kita harus benar-benar selektif. Kecuali konsep ternaknya sampean itu ke arah potong. Kalau potong enak. Daging lah ya. Itu domba-domba yang prolifik. Itu seperti ini domba prolifik itu misalkan kita sudah punya pasar ke Jagal, sudah MOU, sudah kontrak itu enak Mas. Tuh. Sebenarnya kalau kita ngomongin penjualan Mas ya pasar, apalagi sekarang era digital itu sangat mudah sekali. Iya. Jadi misalkan kita ada di Banyuwangi, dombanya muternya di Banyuwangi aja. Sekarang sudah era digital, jual beli bisa lewat sosmed atau WA juga bisa. Terus transportnya kan banyak ekspedisi sekarang. Ada jasa ya Mas ya, pengiriman ya. Ada. Jadi sangat dimudahkan untuk sekarang. Jadi walaupun beli di luar Jawa Timur atau di luar Banyuwangi itu bisa, karena ada jasa ekspedisinya. Oh, kita bisa, maksudnya domba dari sini juga bisa kita jual di kabupaten lain. Betul. Cuman lokalan loh. Jadi karena era digital, ternak ini semakin mudah. Jual belinya. Jual beli juga mudah. Tapi yang pesan saya ya satu itu lagi lor, selektif lor. Betul, selektif untuk memilih domba. Memilih domba. Ini juga enggak di lokal Banyuwangi aja ya Mas ya? Kalau di sini ya ada sebagian, cuma yang sering saya di luar kota. Sering di luar kota. Saya pribadi jualnya timbang berat hidup. Jadi benar-benar tahu bobot per ekor. Pun ya monggo, cuma saya tetap patokan harganya dari saya timbang itu. Oh, jogrok juga melayani tapi tetap kita ditimbang. Iya, tetap saya timbang. Jadi nanti kan kelihatan harganya berapa gitu. Karena era digital, ternak ini semakin mudah. Jual belinya. Jual beli juga mudah. Tapi yang pesan saya ya satu itu lagi lor, selektif lor. Betul, selektif untuk memilih domba. Memilih domba. Terus pesan kesannya untuk para peternak dan mau yang ternak. Mas. Intinya untuk apene ternak lah istilahnya. Kalau misalkan waktunya itu longgar Mas ya, nggak punya pekerjaan lain yang padat, itu yang pertama yang jelas disiapkan bank pakannya dulu. Bank pakan. Biar nggak kerepotan waktu nanti musim kemarau tiba. Nah itu yang jadi PR-nya peternak kan sekarang kan ya sudah dari dulu lah PR-nya peternak. Jadi wajib bank pakan itu wajib sudah tersedia. Yang nomor 2, jangan bosen-bosen belajar. Belajar wajib itu, walaupun kita pemula atau masih junior gitu, kita bisa kok ilmunya itu menyalip para senior kita gitu. Karena kita terus belajar terus, Mas ya. Belajar terus, entah itu dari jurnal, entah itu dari pengalaman kita sendiri yang ada di kandang, atau kita kan juga punya teman-teman peternak yang lain Mas ya. Entah kita bisa belajar di kandangnya teman-teman pertama. Seperti saya ini lor, sobo neng kandang-kandang ini sampai belajar asini lor. Jadi gak usah sungkan-sungkan apa ini tulan, apa ini moron neng kandang apa meneh sing wis enek neng channel Dulure Peternak. Ini welcome Mas ya? Welcome, sangat welcome. Oke. Sangat welcome, kita sharing-sharing masalah ilmu. Apalagi saya kedatangan peternak sesama junior kayak saya itu malah seneng Mas. Kita sharing-sharing seperti itu malah seneng. Soalnya buat motivasi kita semua gitu. Wong saya kerja di kantoran aja, alhamdulillah bisa ternak juga. Gitu. Apalagi yang misalnya waktunya lebih luang. Emang nek gak ternak lur. Wis to, ternak ho. Prospeknya domba soalnya sangat bagus. Bagus ya. Sangat bagus kalau analisa saya. Karena domba saya sangat bagus. Bahkan kalau saya lihat di pasar ya Om ya,
itu bahkan kurang Om. Kurang? Untuk mencukupi warung sate aja ternak kita saya itu sangat kurang. Untuk kita potong 1 ekor loh, Per hari. per hari itu kurang. Apa meneh lah per yoyo. Nah, kuwi biasa do adol. Nah, lah besar, walah padha golek. Kita Peternak pemula ini nggak usah minder lah. nggak Mas, usah ya. minder kita jadi peternak pemula. Yang penting kita belajar terus belajar. Banyak mana ya? Banyak cara kita mau belajar. Mulai dari pengalaman, jurnal-jurnal yang ada. Seperti itu. Kalau saya pribadi pengalaman sama jurnal. Guru saya cuma 2 itu. Pengalaman dan Jurnal. jurnal. Kalau yang udah ternak, Mas? Kalau Pesannya? udah ternak samalah intinya, sama halnya dengan saya, jangan terlalu cukup dengan ilmu yang sekarang. Maksudnya Ya, ojo terlalu cukup. Kita harus update ilmu terus. terlalu iki. Wis iso lah. Wis Nah, terus gak terlalu- sinau maneh lah ya. Betul. Jangan terlalu apa ya, Mas. Sudah puas lah dengan ilmu yang sekarang. Soalnya kalau dibandingkan dengan Eropa, Heeh. kita sangat Jalan kalah negeri jauh. lah yo. Iya. Yo atuh, Mas. Teknologinya, makanya jangan terlalu cukup kita belajar. Oke. Tuh. Jadi seperti itu, Lur. Tetap belajar walaupun kita udah nggak di bangku sekolah. Neng urip terus belajar, Lur. Ben anu Mas, sisi lainnya ben gak gampang pikun lah, ada seneng sinau. Oh iya bener. Iya, Mas. Soalnya utek biasa terus. Biasa terus, betul. Ben gak gampang pikunan. Apa ya kuwi ya? Gampang lali. Sing bahaya lali ambek utangi lho Mas. Lah, iku sing lali. Nah, Ya mbok anjene lali, mbok anjene dilalekne, kan mbok meneh iku. nek kuwi wis menjadi rahasia publik. Kopine Mas monggo, waduh iku rak tawane kok. Pas ngombe sik iki. Ngombe sik, heeh. Oke, Lur. Di next video nanti kita Katanya mau review domba. akan review domba, Lur. Nah, di Next video kita akan review domba dari farm apa, Mas? Abraham Domba Stud. Oke, jangan lupa ikuti terus channelnya Dulure Peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.